Saya Muhammad Rizal Haq dengan NIM 2024-63018. Di sini saya akan membacakan pendahuluan dari jurnal yang berjudul Analisis Geometri Pengeboran Miring pada Area Perlapisan Claystone dan Sandstone untuk Mengoptimalkan Digging the Material Hasil Peledakan dari Pit Node ke di PT Saptaindra Sejati Job Site Adaro Miring Operation. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekomendasi geometri peledakan yang optimal untuk area perlapisan Claystone dan Sandstone yang memiliki kemiringan 30 derajat di Pit Node PT Saptaindra Sejati. Geometri aktual atau lubang vertikal yang diterapkan saat ini menyebabkan distribusi energi yang tidak merata, tingginya persentase lubang yang kolaps, serta fragmentasi boulder atau lebih dari 80 cm yang masih tinggi, sehingga mengakibatkan waktu gali atau digging time serta alat muat melebihi target perusahaan, yaitu maksimum 12 detik. Perbaikan geometri dengan penembakan lubang beringin tersebut berhasil mengoptimalkan hasil peledakan dan mempercepat waktu gali. Sekarang kita akan masuk ke dalam detail analisis dan hasil. Permasalahan yang dihadapi atau geometri aktual. Geometri peledakan yang diterapkan adalah lubang ledak vertikal pada lapisan claystone dan sandstone yang miring 30 derajat. Fragmentasi boulder lebih dari 80 cm. Pertama, metode Kusram menghasilkan 76,72%, analisis split desktop menghasilkan 69,24%. Waktu digging selama 13,76 detik, di mana ini adalah melebihi kapasitas maksimum perusahaan, yaitu selama 12 detik. Permasalahan lain, terjadi pendangkalan lubang ledak atau collapse sebesar 16,78% pada lapisan sand. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam rekomendasi geometri ideal. Nah, berdasarkan perbandingan hasil, geometri yang direkomendasikan untuk area perlapisan pada Pit Node PT Saptaindra Sejati adalah yang pertama, burden dan spasi, yaitu burdennya 8 meter dan spasinya 9 meter. Yang kedua, penambahan lubang miring, yaitu lubang miring sebesar 25 derajat ditambahkan pada baris yang langsung berbatasan dengan lapisan pasir. Nah, yang ketiga ada burden lubang miring atau 1/2 dari burden normal. Rancangan geometri ini terbukti berhasil menciptakan fragmentasi yang lebih baik dan mempercepat waktu gali alat muat, sehingga direkomendasikan untuk diterapkan pada kegiatan peledakan selanjutnya. Saya Final Bagugum dengan NIM 2024-63004. Saya Rahmin dengan NIM 2024-63050. Saya Nabil dengan NIM 2024-63051. Kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Rancangan Geometri Peledakan untuk Mencapai Target Fragmentasi Ideal berdasarkan nilai Blastability Index di EU PT Pebana Adi Sarana, yang ditulis oleh Muhammad Ismail Saputra. Latar belakang dan identifikasi masalah: pertama itu lokasi dan kegiatan penambangan. Penelitian dilakukan di PT Pebana Adi Sarana yang berlokasi di Nagari Menggilang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan penambangan menggunakan metode quarry mining untuk batuan andesit yang tergolong keras, di mana proses pemberian batuan dilakukan dengan sistem peledakan oleh kontraktor CV Triarga Nusa Takma. Kemudian masalah fragmentasi. Masalah utama yang diangkat adalah fragmentasi hasil peledakan di lapangan tidak optimal dan tidak memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Target ideal perusahaan fragmentasi berukuran 40 cm yang lolos. Yang lolos ayakan harus mencapai 80% dan tertahan 40 cm, tidak boleh lebih dari 15%. Kondisi aktual fragmentasi yang lolos ayakan hanya mencapai 76,78% dan 59% berdasarkan pengukuran aktual dan perhitungan Kusram, atau sekitar 80% berdasarkan latar belakang. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah boulder atau batu besar yang melebihi 15% dan mengganggu produksi serta menambah biaya untuk pemecahan boulder secara manual atau menggunakan alat breaker. Kemudian masalah geometri. Geometri peledakan yang dipakai saat ini belum mampu memaksimalkan distribusi bahan peledak. Diperburuk oleh tumpukan batuan hasil peledakan sebelumnya di bagian bidang yang menyebabkan hilangnya distribusi energi bahan peledak. Kemudian ada tujuan dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis nilai Blastability Index atau BI pada PT Pebana Adi Sarana, menganalisis rancangan geometri peledakan yang optimal, menganalisis distribusi persentase ukuran fragmentasi hasil peledakan dengan metode Kusram dan software split desktop. Kemudian yang kedua adalah metodologi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan atau applied research. Data dikumpulkan dan diolah untuk menghitung nilai faktor batuan menggunakan persamaan Blastability Index. Menentukan geometri peledakan usulan dengan membandingkan 3 metode, persamaan Blastability Index, teori RLISA dan teori CJ-Konya. Menghitung distribusi fragmentasi menggunakan metode Kussmaul dan menganalisis visual hasil peledakan dengan software split desktop. Hasil penelitian dan analisis.
nilai blast stability index dari 5 parameter yang diukur didapatkan, nilai BI adalah 63,57, nilai faktor batuan atau rock factor adalah 7,63. Yang kedua, perbandingan geometri peledakan penelitian ini membandingkan geometri aktual di lapangan dengan 3 geometri usulan. Yang ketiga adalah hasil fragmentasi. Persentase ukuran per leg 40 cm lolos ayakan hasil fragmentasi yang lolos ayakan diukur berdasarkan push ram dan split desktop, menunjukkan bahwa geometri aktual jauh di bawah target, yaitu 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa rancangan geometri CJ Konya menghasilkan distribusi fragmentasi terbaik melampaui target perusahaan, yaitu 85%, dengan presentasi lolos mencapai 97,48%. Baik, kesimpulan dari jurnal ini adalah geometri peledakan aktual di PT Pebana Adi Sarana menghasilkan fragmentasi yang tidak optimal. Rancangan geometri peledakan usulan berdasarkan teori CJ Konya merupakan yang paling optimal karena ada pencapaian hasil fragmentasi ukuran banding leg 40 cm lolos ayakan sebesar 47,48%, jauh melampaui target ideal perusahaan. Saran penelitian menyarankan perusahaan untuk mengganti rancangan geometri peledakan aktual dengan geometri usulan dari CJ Konya dengan margin 1,69 meter, spacing 1,83 meter, stemming 1,18 meter, subring 0,50 meter, dan kedalaman 3,37 meter. Melakukan pengangkutan batuan di bidang bebas sebelum peledakan dilakukan untuk mencegah hilangnya distribusi energi bahan peledak yang dapat menyebabkan terbentuknya boulder. Baik, terima kasih. Hanya itu pembahasan kali ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai Sobat Mining. Kali ini kami akan membahas jurnal yang ketiga dengan topik krusial dalam operasi pertambangan kuari batuan yang berjudul Teknik Pengamatan dan Analisis Fragmentasi Hasil Peledakan Batuan Andesit pada Tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Inti dari kegiatan peledakan adalah menciptakan fragmentasi batuan yang seragam dan optimal, karena fragmentasi yang ideal sangat penting untuk efisiensi. Fragmentasi yang terlalu kasar menghasilkan boulder, akan memperlambat proses loading dan merusak crusher, sementara yang terlalu halus justru dianggap sebagai pemborosan bahan peledak. Penelitian ini berlokasi di tambang andesit PT Gunung Mas Jaya Indah, Kabupaten Bogor. Fokus utamanya adalah mengevaluasi kinerja peledakan aktual perusahaan dengan tujuan mengetahui seberapa efektif geometri peledakan yang sudah diterapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, jurnal ini menggunakan metodologi yang menggabungkan pengamatan langsung di lapangan dan analisis digital yang presisi, yang menjadi dasar bagi rekomendasi optimalisasi peledakan. Dalam penelitian ini, kami mengamati peledakan dengan geometri aktual yang bervariasi, namun umumnya menggunakan pola V-cut pada batuan andesit. Nah, bahan peledak utama yang digunakan adalah ANFO, dan inisiasi dilakukan menggunakan detonator delay nonel. Geometri kunci seperti burden, spacing, kedalaman lubang, dan subdrill dicatat dengan teliti untuk setiap bench peledakan. Teknik kunci dalam analisis ini adalah pengamatan optik, di mana foto-foto muktile atau tumpukan hasil ledakan diolah menggunakan software analisis citra terkemuka, yaitu split desktop 2.0. Hasil aktual dari split desktop ini kemudian kami bandingkan dengan prediksi teoritis menggunakan persamaan empiris terkenal, yaitu Kustram, untuk melihat apakah geometri aktual perusahaan sudah mendekati kondisi ideal yang diprediksi oleh teori. Perkenalkan, nama saya Neil Octavianus, NIM 2463040. Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan materi. Nah, dari beberapa kali pengujian, hasil aktual dari split desktop menunjukkan rata-rata fragmentasi yang dihasilkan adalah 37,52 cm dengan presentasi boulder kurang dari 80 cm, mencapai sekitar 18%. Sementara itu hasil Kustram memprediksi ukuran yang lebih kecil, yaitu 32,39 cm. Nah, selisih ini mengidentifikasi bahwa geometri yang diterapkan saat ini masih dioptimalkan. Nah, kami mencatat temuan krusial di lapangan, yaitu kondisi lubang basah. Peledakan yang melibatkan lubang basah cenderung menghasilkan presentasi boulder yang lebih tinggi karena energi dari ANFO yang terendam oleh air. Nah, berdasarkan temuan ini, kami mengusulkan perbaikan geometri peledakan. Nah, setelah menguji beberapa formula, kami menyimpulkan bahwa geometri RLAS menunjukkan potensi terbaik dengan hasil yang menurunkan presentasi boulder secara signifikan menjadi 9%, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional yang mengurangi biaya secondary breakage.